Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian, di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kenikmatan yang besar, yaitu bisa kembali berkumpul di tempat yang mubarak ini, di tempat yang terbaik, khairul baqa fil ard, sebaik-baik tempat di muka bumi, yaitu di masjid, di mana perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berikan kabar gembira kepadanya. Hadis yang masyhur yang kita sering dengar, ma min qaumin ijtama'a fi baitin min baitillah min buyutillah, tidaklah sebuah kaum yang mereka berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana maksudnya mereka berkumpul adalah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, mereka saling membaca, mengajarkan ayat-ayat Allah, saling mengajar, melainkan turun padanya as-sakinah, rahmah, dan sebagainya dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan tentunya ini kita syukuri, dan juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita istiqomahan, memberikan kepada kita semangat, memberikan kepada kita keimanan yang dengannya kita bisa kembali hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, sebulan berlalu di mana kita baru saja melewati musim-musim yang penuh dengan ketaatan. Tentunya sebagai seorang muslim, berlalunya musim ketaatan bukan berarti selesai juga dia beribadah. Tetap kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab, apabila engkau telah selesai dari ibadah, dari sebuah ibadah, dari sebuah ketaatan, dari sebuah perkara, maka fansab, tancapkanlah lagi kakimu, yaitu bersungguh-sungguh lagi, bangkit lagi untuk lakukan sesuatu yang lain dan perkara-perkara ibadah, sempurnakan. Termasuk ya, setelah kita selesai dari berzikir, maka kita melanjutkan dari bermajelis ilmu. Sebagaimana yang telah diketahui, kita di pertemuan terakhir dari pembelajaran kita selesai dari pelajaran Sulathiyat Al-Bukhari, yaitu sebuah hadis atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sampai kepada Nabi itu hanya 3 riwayat. Sekarang di malam ini insyaallah taala kita akan memulai sebuah pembahasan yang ternukilkan di dalam kitab yang sangat masyhur. Dia adalah kitab yang paling sahih secara Al-Quran. Dia adalah kitab yang seluruh dunia mengetahuinya, yaitu Al-Jami' Sahih,
yang dikenal dengan As-Sahih Al-Bukhari. Di mana kitab Sahih Bukhari dimaklumi dia adalah kitab yang terkumpul padanya hadis-hadis sahih dari beberapa riwayatan atau dari jalur-jalur yang telah dikenal di kalangan para ulama. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu terdapat di dalamnya itu terdapat beberapa kitab. Terdapat tidak beberapa kitab. Yang kitab itu ya membahas sesuai dengan kitabnya. Maka di Sahih Bukhari tersebut terdapat sebuah kitab namanya Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Dia berada di akhir dari kitab Sahih Al-Bukhari tersebut. Dia terakhir berada atau dia terletak di akhir dari kitab Sahih Bukhari. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memulai kitabnya Sahih Al-Bukhari tersebut itu memulai dengan 3 kitab yang muhimmah, 3 kitab yang sangat bagus, di mana kitab Al-Bukhari dibuka dengan kitab Bada'il Wahyi. Itu yang pertama. Jadi kalau kita buka ya buku Sahih Bukhari, maka kita akan buka pembahasan pertama situ kitab Bada'il Wahyi. Itu kitab tentang permulaan turunnya wahyu. Mengapa Imam Bukhari memulai dengan kitab tersebut? Karena dia adalah perkara yang dimulai dengannya nubuwah. Nah, dibuka, jadi Imam Bukhari membukanya dengan kitab Bada'il Wahyi, yakni permulaan turunnya wahyu. Karena disitulah permulaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikan wahyu, dan di situ pula ya awal mula pensyariatan di dalam Islam. Kemudian selesai itu Imam Bukhari memulai menulis kitab yang kedua, Kitabul Iman. Dan Kitabul Iman adalah buah dari adanya wahyu tersebut. Yani setelah turunnya iman, turunnya wahyu, turunnya pensyariatan, di situ kita beriman, mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia adalah sebab datangnya hidayah, sebab datangnya iman secara qaulan wa fi'lan wa amalan. Kemudian setelah itu selesai dari Kitabul Iman, maka Imam Al-Bukhari mendatangkan Kitabul Ilm. Karena keimanan itu tidak mungkin seseorang itu memungkinkannya di dalam dirinya. Tidak mungkin seseorang itu dia meyakininya kecuali setelah dia pahami, dia ilmui. Ini subhanallah ya. Dan 3 kitab tersebut dari Kitab Bada'il Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilm, ini telah kami pelajari dan kami selesaikan di hadapan guru kami, yaitu Dzul Qarnain hafizahullah ta'ala. Di situ ya subhanallah kami melihat bagaimana keahlian beliau di dalam memaparkan rawi-rawi hadis, ya, meriwayatkan ini dari ini dan seterusnya. Ini Sahih Al-Bukhari dibuka dengan 3 kitab tersebut. Kemudian ditutup dengan 3 kitab yang muhimmah juga. Ditutup dengan 3 kitab yang muhimmah juga.
yaitu ketiga dari yang terakhir adalah kitabul fitan. Disebutkan untuk apa? Agar seorang itu terjauhkan darinya, agar dia terjauhkan dari fitnah tersebut. Kitabul fitan, bagaimana seorang ya terhindarkan atau seseorang mewanti-wanti dari fitnah-fitnah. Kemudian kedua dari yang terakhir, penulis datangkan kitab Al-I'tisam bi Kitabillahi was Sunnah. Itu kitab tentang berpegang teguhnya seorang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena seorang tidak mungkin terlepaskan dari fitnah dengan berbagai macam fitnah, kecuali dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kecuali dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Seseorang kalau ingin terlepaskan, terbebaskan, terhindari dari fitnah, berbagai macam fitnah, maka tentu dia akan merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Dia akan berpegang kepada Kitab dan Sunnah. Seseorang berpaling dari kedua hal ini, maka tentunya akan tersesat. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, ya, taraktu fikum syai'aini, saya meninggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadilluhuma abadan idza tamassaktuhuma, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada kedua ya perkara tersebut. Apa itu? Yaitu Alkitab was Sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Imam Al-Bukhari menutup kitabnya dengan Kitab Tauhid yang akan kita bahas, dan dia adalah asas pondasi kehidupan yang seluruh perkara agama tegak di atasnya. Itu tauhid, yang semua kemaslahatan di dunia ini, kebaikan di dunia ini, itu karena tauhid. Karena adanya orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kejelekan yang terjadi di dunia ini dari kerusakan itu karena seorang tidak menegakkan makna-makna tauhid di dalam kehidupannya, makna-makna tauhid di dalam kehidupannya. Nah, dan kitab tauhid ini dari Sahih Al-Bukhari juga kami pelajari di guru kami Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala di awal-awal kami berada di pondok ya Sunnah Bajirubah. Nah, walaupun ya tidak sampai sempurna. Ini permulaan dari apa yang kita sebutkan, bahwasanya Sahih Al-Bukhari itu di dalam kitab itu ada berbagai kitab-kitab di dalamnya. Dibuka dengan tiga kitab yang agung. Diakhiri juga dengan tiga kitab yang agung. Nah, dan ini menunjukkan tentang bagaimana fikih Imam Al-Bukhari. Bagaimana fikih Imam Al-Bukhari, pemahaman Imam Al-Bukhari di dalam membawakan pembahasan. Nah, dan fikih Imam Al-Bukhari itu bisa kita lihat isi atau setiap dari kitab dan bab yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Baik. Dan kita ketahui ya, Imam Al-Bukhari penulis dari kitab ini itu ma'ruf. Ya, siapa yang tidak mengenal Imam Al-Bukhari? Dia imam yang terkenal, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Baghir Al-Bardisbah. Itu Imam Al-Bukhari. Imam An-Nawawi berkata tentang biografi Imam Al-Bukhari, ittafaqal ulama'u ala annahu wulida ba'da salatul Jum'ah. Bersepakat para ulama bahwasanya Imam Al-Bukhari itu dilahirkan setelah salat Jumat. Ya, semisal hari kita tadi, di hari Jumat tadi. Nah, jadi setelah diadakan salat Jumat, Imam Al-Bukhari terlahirkan di salati asyratil lailatin khalat min Syawal, yakni di tanggal
13 dari Syawal, bulan Syawal. Nah, sekarang kita berada di bulan Syawal, ya, ini di tanggal 14. Nah, bertepatan dengan hari kelahiran Imam Al-Bukhari, ya, hari Jumat bulan Syawal. Taib. Yang kata Imam Nawawi, di tahun yang dia dilahirkan di tahun 194 Hijriyah. 194 Hijriyah. Taib. Dan dia wafat di malam Sabtu. Ya, semisal malam ini kita berada di malam Sabtu. Nah, jadi diingat-ingat saja. Ketika apa? Ketika setelah salat Isya di malam takbir, di malam Idul Fitr, itu Imam Al-Bukhari meninggal. Nah, di tahun 256 Hijriyah. Jadi usianya sekitar 60-an. Taib. Dan dikuburkan setelah sholat Id, yakni di waktu zuhur. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun biografi lengkapnya mungkin sudah banyak ya tersebar di tulisan-tulisan di setiap buku, atau kalau kita mencarinya lebih mendetail akan kita dapati biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Karena dia bukan ulama yang bisa dikatakan tidak dikenal. Dia ulama satu dunia mengenalnya, bahkan orang-orang kafir pun mengetahui siapa Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian ya, hal yang dimaklumi, kitab Tauhid, ya, Tauhid itu sebagaimana kita sering dengar, Tauhid itu adalah dari kalimat wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Bagi siapa yang sering mempelajari bahasa Arab, maka dia akan tahu itu wahhada yuwahhidu tauhidan, yang maknanya menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Nah, kalau kita perinci, jadi kita jadikan Allah satu-satunya di dalam segala kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, uluhiyahnya, rububiyahnya, semua sifatnya. Jadi kalau kita sudah ketahui tauhid apa itu, maka kita akan ketahui apa yang diinginkan pada pembahasan kitab ini. Nah, adapun ya, keutamaan dari tauhid itu banyak dan akan berlalu seiring pembahasan kita, dan sudah sering kita sebutkan ya keutamaan-keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan-keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah apa yang kita katakan tadi, bahwasanya segala kebaikan yang ada di kehidupan dunia itu, maslahat yang terjadi di dunia itu karena hasil dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala keburukan, segala kejelekan yang terjadi di dunia ini karena apa? Karena dari melakukan kesyirikan, lawan dari tauhid. Kalau kita menyimak atau mentadaburi apa yang terjadi di umat-umat terdahulu dari pembinasaan mereka, dari dihancurkannya mereka, seperti ya kaum Nabi Lut. Dia dihancurkan bukan semata-mata karena kemaksiatan mereka perbuat, dari perbuatan liwat atau homo, ya, bukan semata-mata karena itu hanyalah buah dari apa? Kesyirikan yang terjadi di tengah mereka. Buah dari kesyirikan yang terjadi di tengah mereka. Nah, karena ketika seorang tidak mengagungkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka akan ada kemaksiatan-kemaksiatan yang merebak di tengah mereka. Akan ada keburukan-keburukan terjadi di tengah mereka. Demikian umat-umat terdahulu yang lainnya, selain dari umat Nabi
Lut. Ya. Yang membinasakan mereka bukan semata-mata karena apa? Kemaksiatan mereka lakukan, tetapi karena buah dari tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang terjadi di tengah kaum kafir, kaum Quraisy. Mereka diperangi bukan karena perbuatan riba mereka, bukan karena minum khamrnya mereka, tetapi karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau kita ingin hidup itu tenang, ingin hidup itu tentram, maka datangkan makna-makna tauhid di dalam kehidupan ini. Paling tidaknya kita, ya, sebelum masyarakat atau sebelum orang-orang terdekat kita datangkan makna tauhid pada diri kita. Dan semakin kita mendalami tentang ilmu tauhid, maka akan semakin kita pahami, oh ternyata kita kurang pada satu ini, kita kurang dari sisi ini, kita kurang dari hal itu. Karena tauhid itu memang ringkas kalimatnya, tetapi sangat banyak pembahasan yang perlu kita pahami di situ. Demikian juga kesyirikan, ringkas kalimatnya, tetapi kata Nabi SAW dia sangat apa? Tersamarkan, bahkan mengalahkan kesamarannya seperti semut yang berjalan, semut hitam yang berjalan di batu hitam di kegelapan malam di tengah hutan. Adakah kira-kira orang bisa melihat semut hitam yang berjalan di batu hitam, berada di kegelapan malam dan di tengah hutan, tidak ada cahaya? Tidak ada orang bisa melihat. Demikian kesyirikan, kalau tidak kita pelajari, maka tidak akan kita ketahui, karena dia lebih tersamarkan dari semut hitam tadi. Nah, ini apa? Ini tentang tauhid begitu pentingnya di dalam kehidupan ini, di dalam berharganya. Nah, dan inilah yang dengannya para nabi diutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya apa? Mendekatkan makna-makna tauhid, mengajarkan manusia kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Dan seharusnya seorang yang mulai belajar, yang baru belajar, atau yang baru mengenal Islam ini, baru mengenal dakwah salaf ini, dia paling tidaknya prioritas utamanya di dalam belajar, fokus utamanya paling tidaknya 80% dia fokuskan pada pembelajaran tauhid akidah ini. Kenapa? Kalau kuat tauhidnya, kuat akidahnya, maka dia akan tidak mudah, tidak alay di dalam kehidupannya, tidak lemah ketika diberikan musibah, diberikan cobaan. Kita lihat orang-orang yang baru kenal dakwah, tetapi pelajaran yang disenangi hanya pada perkara cinta-cintaan, pada perkara ya fokusnya rumah tangga terus saja, bagaimana menjadikan harmonis, bagaimana apa cara berakhlak mulia kepada sesama. Itu memang penting, tetapi kalau itu menjadi prioritas utama juga, ya keliru. Kenapa? Karena dia tidak lebih yang besar kalau dibandingkan dengan perkara tauhid. Nabi diutus dengan hal itu. Maka kita lihat orang-orang semisal yang kita katakan tadi, ketika ada ujian, ada musibah, bagaimana apa alainya mereka, bagaimana bapernya mereka, bagaimana ketika diberikan ujian dan cobaan langsung futur atau langsung ya kembali seperti semula, karena tidak kokoh pondasinya, tidak kuat pondasinya. Walaupun sekarang orang-orang saya lihat di dalam hijrahnya lebih gemar pada perkara itu, ya, karena mereka cari banyaknya. Mereka seolah-olah ketika mereka mati akan banyak juga yang berada di kuburan mereka. Nah, kita akan mengakhiri hidup kita sendirian, berdiri di hadapan Allah sendirian juga. Ya. Oleh karena itu perkuat fondasi tauhid, akidah. Jangan lihat apa? Jangan melakukan sesuatu itu karena orang lain, tetapi jujurlah dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab tauhid
Baik, iqra. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih as-sahih al-Bukhari fasal kitab tauhid al-awwal bab ma jaa fi du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي أسود حدثنا فضل بن علاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى لابن عباس يقول سمعت لابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على القوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنمهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوفى كرائم أو أموال الناس. طيب. Bab ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Atau bab ma jaa fi du'a'in Nabi ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi metode pembelajaran kita di dalam kitab tauhid Al-Imam Al-Bukhari itu kita langsung ambil dari sahabatnya sampai kepada Nabi, tidak kita sebutkan ya rawi-rawinya, apa kedudukannya, apa ininya, itu akan memperpanjang waktu. Kita hanya akan berupaya meringkas ya, dan itu ada bidang tertentu pada perkara tersebut. Kalau kita sebutkan di majelis semisal ini, ya nanti akan pusing sendiri. Nah, nanti kita katakan Abu Asim siapa, itu akan panjang dan akan pusing sendiri. Tetapi kita langsung akan sebutkan apa, misalnya di sini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz ila al-Yaman. Baik. Dua hadis ini ya, atau pertama bab ma ja'a fi du'a'in Nabi ummatahu ila tauhidillah tabaraka ta'ala. Bab tentang apa yang datang dari dakwahnya Nabi kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Pada kalimat du'a'in Nabi, kalimat an-Nabi ya, di situ ada alif lamnya. Bagi yang belajar dari bahasa Arab, alif lam di situ yang diinginkan adalah alif lam al-hadiyah ad-dihniyah. Itu yang diinginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dakwanya para nabi seluruhnya. Karena sesuai konteks hadis yang di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintah sahabatnya memerintah sahabatnya menuju ke negeri. Taib. Walaupun secara umum para nabi itu sebagaimana kita katakan, dia mengajak umatnya kepada tauhid. Walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh telah kami mengutus setiap umat itu seorang rasul. Apa tujuannya para rasul diutus? Apa? Walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha, agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Baik. Kemudian sebelumnya pada pembahasan sebagian kitab itu didahului dengan basmalah, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun juga sebagiannya tidak menyebutkan basmalah. Dan hal yang maklum ya,
Bismillahirrahmanirrahim itu seseorang menulisnya atau mengucapkannya untuk mencari berkah di dalamnya. Dan ini adalah thariqah Al-Quran, metode Al-Quran, juga thariqah Rasulullah ketika dia mengutus atau mengirim surat kepada para raja-raja dimulai dengan Bismillah. Dan ini juga thariqah para nabi, seperti Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba itu dengan apa? Didahului dengan Bismillah. Dan ini juga thariqah, metode para salaf, para orang-orang saleh. Intinya ya mendahului sesuatu dengan basmalah di dalam segala keadaan itu untuk mencari keberkahan. Kita makan baca basmalah, kita keluar rumah baca basmalah, dan seterusnya. Dan kitab tauhid di dalam riwayat yang lain ya. Nah, di sini ditambahkan kalimat kitab tauhid ya waradda al-jahmiyah. Kitab tauhid waradda al-jahmiyah, yakni kitab tauhid dan bantahan kepada Jahmiyah, menunjukkan bahwasanya ada kelompok yang keliru di dalam tauhid kepada Allah. Ada kelompok-kelompok, dan ini salah satu tujuan dari Imam Al-Bukhari itu membantah sebagian kelompok yang salah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam lafaz ada kalimat apa? Kitab tauhid ar-radd al-jahmiyah, kitab tauhid bantahan terhadap Jahmiyah. Ya, sebagian jadi Jahmiyah dan kelompok yang lain mereka keliru di dalam memahami atau mentafsirkan tauhid. Keliru dalam mentafsirkan tauhid. Nah, dan bahkan sebagian para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu ya salah pentolannya adalah Jahm bin Safwan. Dia banyak kelirunya terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan akan lebih detail nanti seiring berjalannya waktu insyaallah taala. Baik. Dan di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz itu menyebutkan wa amma sunnati fa fassaru tauhid bin nafi tashbih wa ta'til. Bahwasanya adapun ahli sunnah mereka mentafsirkan tauhid itu dengan penafian tasybih dan ta'til. Jadi yang diinginkan ahli sunnah di dalam kitabnya Al-Hafidz yaitu Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, mereka mengatakan ahli sunnah itu, jadi yang diinginkan ahli sunnah di sini adalah siapa yang bertentangan dengan Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi kalimat-kalimat ahli sunnah itu luas ya. Yang diinginkan di sini kata Syekh Al-Bahraq, salah seorang ulama murid dari Syekh bin Baz, ahli sunnah itu siapa yang berseberangan bertentang dengan pemahamannya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, di mana ahli sunnah mentafsirkan makna tauhid adalah apa? At-tauhid min nafi tashbih wa ta'til. Tauhid itu adalah dengan menafikan tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk, dan menafikan tentang ta'til, yaitu menolak sifat Allah. Tetapi Syekh Al-Bahraq mengatakan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam kitabnya Fathul Bari itu definisi yang qasir mujmal, kurang dan terlalu umum. Nah, adapun tauhid yang kita pahami adalah apa? Yang senantiasa kita katakan tauhid terbagi tiga: tauhid rububiyah, dan tauhid asma sifat. Nah, itu yang rincinya. Tetapi apakah pembagian ini adalah pembagian yang apa? Ada dasarnya? Maka kita katakan pembagian, kita katakan tauhid terbagi tiga itu bahwasanya ada dasarnya. Ya ini dasarnya dari para ulama. Mereka setelah menelaah dari berbagai pembahasan, mereka temukan tauhid bisa dikategorikan tiga, walaupun secara umum tidak ada nas dari Al-Quran, tidak ada nas dari
hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maksudnya tauhid salah satu aqsam, tauhid terbagi tiga, tidak ada. Tetapi apa? Dari kesimpulan para ulama. Maka itu tidak mengapa kita katakan tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, ya, bil khalq dan seterusnya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam ubudiyah, di dalam rububiyah, di dalam sifat. Tidak masalah kita katakan seperti itu. Dan tidak mesti kita katakan terbagi tiga, atau tidak masalah kita katakan tauhid terbagi empat, ya, tauhid terbagi dua. Yang pokok melingkup tiga hal ini. Nah, dan kalau kita lebih mendetail lagi, maka kita akan dapatkan memang seperti di dalam surah Maryam, ternyata pembagian tiga ini ada dasarnya. Dalam surah Maryam disebutkan di situ. Hanya para ulama mendefinisikan apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma sifat. Baik. Adapun ya kalau kita ingin secara merinci lagi, tauhid itu pada dua perkara. Nah, yaitu apa? Tauhid tentang perbuatannya Allah, itu tentang rububiyah dan asma sifat. Dan tauhid yang kaitannya tentang hamba, itu bagaimana seorang hamba melakukan perbuatan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa itu? Apa? Uluhiyah. Nah, jadi kaitannya seorang hamba itu mengesahkan ibadahnya kepada Allah, itu adalah tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah adalah perbuatan Allah, bahwasanya dialah semata-mata menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini. Adapun tauhid asma sifat, bahwasanya Allah yang semata-mata memiliki sifat ini, bernama ini, dan seterusnya. Adalah kaitannya apa? Tentang Allah. Uluhiyah tentang apa? Bagaimana perbuatan seorang hamba dia tunggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau secara umum apa yang sering kita katakan tauhid uluhiyah apa? Menyerahkan segala ibadah kepada Allah. Tauhid rububiyah keyakinan bahwasanya Allah mencipta, mematikan, dan seterusnya. Semua sifat dan apa sebagaimana kita katakan tadi, dialah yang bersendirian, apa nama dan sifatnya sesuai apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan perlu dipahami, tauhid itu tidak sempurna. Tauhidnya seorang hamba tidak sempurna kecuali terpenuhi padanya dua perkara. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat itu tauhid. Ini diambil dari kalimat apa? La ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu terkandung padanya dua hal. La ilaha itu apa? Penafian. Menafikan seluruh peribadatan. Apapun ibadah dinafikan. Kita datangkan penetapan. Apa itu? Allah. Illallah, kecuali Allah. Nah, dan itu yang merembet kepada seluruh hal. Sama dengan seseorang di dalam dakwah. Seorang di dalam dakwah itu ya melingkup padanya penetapan yang disebutkan sebenarnya kalau kita, tetapi bukan kaitannya dengan tentang tauhid. Ini seorang berdakwah itu ya dia harus ingatkan bahwasanya ada golongan yang keliru, kita nafikan itu bahwasanya dia tidak berada di jalan yang benar. Dan ada golongan yang terselamatkan, dan itu kita tetapkan yaitu jalannya para as-salaf. Maka di dalam dakwah kita katakan kelompok ini ya benar. Ya, tidak apa ada salah tetapi baik juga. Seolah-olah kita benarkan perbuatan mereka. Ini keliru di dalam dakwah. Ya, dan kalau ada dai semisal ini ya, tidak ingin menyebutkan kekeliruan ya kelompok, tidak ingin menyinggung kesalahan kelompok, maka dai semisal ini ya dia apa? Belum tepat dalam caranya berdakwah. Karena Al-Quran menyebutkan seperti Abu Lahab, disebutkan dalam Al-Quran dia keliru, Fir'aun, dan tidak salah dalam permasalahan tersebut. Nah, kalau mau cari aman di dalam berdakwah, ya mungkin itu sesuatu yang hanya untuk mencari apa memperbanyak manusia yang menghadirinya atau semisalnya. Nah, itu tentang tauhid. Adapun mana hadis yang disebutkan, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Abdullah bin Abbas
Naam, radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya ba'atha Mu'adz ila Yaman. Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Baik. Atau yang kedua, tentang bab tadi, yang diinginkan di dalam bab ini adalah bahwasanya Nabi SAW itu, atau yang diinginkan di dalam bab ini penjelasan bahwasanya Nabi SAW itu telah menjelaskan apa yang wajib bagi seorang muslim, telah menjelaskan apa yang wajib bagi seorang muslim. Nah, yakni keyakinan bahwasanya Allah itu memiliki hak. Allah itu memiliki hak. Nah, apa hak Allah? Yaitu diibadahi dengan ditauhidkan Dia. Taib. Itu apa yang diinginkan di dalam bab ini, bahwasanya Nabi di dalam dakwanya itu menjelaskan kepada umatnya bahwasanya hak Allah itu ditauhidkan. Hak Allah itu ditauhidkan. Baik. Adapun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, nah, dia hal yang dimaklumi siapa dia, itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ayah dari Abdullah bin Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dia adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia adalah sahabat yang didoakan oleh Nabi, di mana doanya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas dalam agama dan berilah pemahaman dia di dalam ilmu tafsir. Dan dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di mana Abdullah bin Abbas itu meninggal, di mana Abdullah bin Abbas berusia 15 tahun ketika Rasulullah meninggal. Abdullah bin Abbas berusia 15 tahun ketika Rasulullah meninggal. Nah, dan dia meninggal di usia 68 tahun. Walaupun ya ada sang pendapat usia pastinya. Baik. Kemudian Mu'adz diutus ke negeri Yaman. Yaman itu hal yang dimaklumi, dia ya sebuah negeri yang terletak dekat dengan Saudi Arabia. Nah, dan awalnya Yaman itu ya penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Baik. Sudah azan? Hah? Baik. Atau insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini. Ya. Hadis yang kita akan jelaskan pembahasan hadisnya di waktu akan datang. Sebagai info, insyaallah taala di setiap subuhnya di masjid ini kita akan mulai besok di Sabtu, Ahad, Senin subuh kita akan buka pelajaran qawaidul usul manzuma qawaidul fiqhiyah. Ini pembahasan tentang bagaimana kita menghukumi sesuatu di atas dalil di atas fondasi fikih. Jadi ada kaidah-kaidah, oh kalau begini ini kaidahnya. Sehingga ya kalau kita pahami ini mungkin kita sudah punya pegangan, tidak perlu lagi terus tetap hukumnya ini ya, tidak perlu lagi tanya-tanya karena kita sudah punya pondasi tentang pada permasalahan fikih. Oh kalau begini maka ini begini. Dan insyaallah kita akan mulai besok di setiap Ahad subuhnya setelah salat subuh di hari Sabtu, Ahad dan Senin 3 hari berturut-turut insyaallah. Semoga Allah mudahkan di tempat ini, di masjid ini. Kitabnya Manzuma Al-Qawaidul Fiqhiyah karangan Asy-Syaikh Ahmad Nasir As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.